Tuh, jadi udah ikutan turnamen? Iya, udah pernah ikut Turnamen kemana? Turnamen ke Jakarta Barat gitu. Orang tua tahu? Enggak. Gimana itu? Hari Jumat siang tuh saya udah packing. Ya. Ditanya kan mau kemana? Oh, izin kan. Saya mau kerja kelompok ke rumah teman. Ini salah satu candunya game itu bisa berbohong. Bisa berbohong. Ketika itu umur berapa? Berarti kelas 7. Kelas 7? Iya, kelas 1 SMP. Ke Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Alfat semuanya, kita bertemu kembali di podcast dari Mahatafidz Alfat yang insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu santri dari Mahatafidz Alfat. Tapi sebelum kita mulai pembicaraan kita yang insya Allah pembicaraan ini akan unik sekali dan akan menjadi solusi khususnya bagi kekhawatiran dari ayah bunda yang nonton di podcast kali ini. Oleh karena itu kita akan kenalan dulu sama lawan bicara kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi Alfarizi, biasa dipanggil Yadi. Tempat lahir saya di Bandung, tepatnya di Kampung Bojong. Ya, Kampung Bojong. Sekarang umur saya menginjak 16 tahun. Oh ya, Haryadi. Dipanggilnya Yadi ya. Yadi boleh ya. Usia tadi berapa? 16 tahun. Asli Bandung. Asli Bandung. Emang Mahat Alfat ini jadi banyak orang-orang Bandung ya sekarang ya, anak-anak well semuanya gitu ya. Ya, Haryadi anak well? Bukan? Masa bukan? Anak ibu. Iya bener sih, anak ibu ya, anak ibu. Haryadi. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Pengalaman dari Haryadi. Nah, pengalaman Haryadi ini kemarin kita udah ngobrol-ngobrol bersama Haryadi. Sebelumnya Haryadi ini dia adalah salah seorang kalau disebut sekarang itu gamers gitu kan. Gamers ini karena dia penyuka main game. Bahkan disebutkan dia itu pecandu, betul? Ya. Pecandu sekali. Nah, pecandu sekali ya. Nah, itu kapan aja tuh mainnya? Dimulai dari waktu pagi itu setelah sholat subuh ya. Tapi saya tetap melaksanakan sholat subuh. Masya Allah. Walaupunnya game maksudnya udah terinstal gitu di hati, di pikiran, tapi pesan ibu saya tetap jangan tinggalkan sholat gitu kan. Yeah. Mau apapun dan dimanapun. Nah, dimulai biasanya dari pagi setelah sholat subuh itu saya beres-beres dulu bekas tidur. Habis itu main game, langsung buka game, buka HP, langsung login. Di HP mainnya? Ya, mainnya di HP. Langsung login. Setelah itu sekitar jam 6 atau setengah 7 itu udah mandi, udah sarapan, mau siap-siap ke sekolah. Oh, jadi sekolah ya? Ya, sekolah. Jadi dulu tuh udah SMP? Jadi masuk ke sini itu kelas 2 SMP. Oh, berarti itu mulai kecanduannya itu dari umur berapa? Dari kelas 4, 5, 6, 7. Oh. Nah, sebelum kita ngobrol tentang jauh, awal muasal bisa kecanduan ini gimana sih? Apakah ada doktrin dari seseorang ataukah ada apa gitu bisa kecanduan seperti ini main HP gitu? Doktrinnya pada saat 2018. 2018 ini setelah 1 tahun game itu dirilisnya 2017. Nah, pada saat itu saya sedang bermain biasa, tidak mengenal apa yang namanya game gitu. Karena itu zaman saya mainnya tanah, terus berpetualang lah gitu. Namanya anak apa sebetulnya bisa lah anak kampung gitu. Jalan-jalan gitu, jalan-jalannya di sawah gitu ya. Berpetualang lah gitu. Nah, pada saat itu ada seorang anak kecil. Saya liatin main gamenya. Ngeliat ya. Ternyata saya tuh
mulai tertarik, ini game apa saya nanya Kepo ya, kepo ya, nanya-nanya. Nanya-nanya, ini game Battleground katanya. Heeh. Oh katanya, murah kok MB-nya katanya masih 300-an. Oh ya, saya sepulang dari situ sekitar sore gitu pulang main. Habis itu malamnya saya ikut download cuman di HP ibu gitu. Ya, pertama di HP ibu Di dulu, HP ibu. pinjam ke HP ibu berarti. Ya, pinjam. Download tuh Download. gamenya. Main di sana. Main di sana. Masih apa namanya? Masih dibatas-batasi sembunyi-sembunyi ya, dibatas-batasin. Paling kalau udah bisa main HP itu setelah baca buku. Nah, tahu baca satu halaman Quran lah gitu ya. Tapi cuma dibaca doang di tilawah ya. Nah, habis itu mulai dari situ terus dibeliin HP, bukan dibeliin, maksudnya bekas ibu. Bekas ibu dikasihin karena ibu beli baru. Nah, dari situ udah mulai kelas 4. Senang ya, senang mesti kelas 4 tuh masih bisa terkontrol, masih bisa dilarang. Oh, udah gitu. Maksudnya lebih banyak di luar daripada di HP gitu sama game. Nah, habis itu kelas 5 udah mulai kecanduan, kelas 5. Kelas 6 makin lebih. Kelas 7 ya udah nggak bisa. Emang saking berdampaknya banget ya gitu kan. Emang awal-awal kita nyoba-nyoba aja gitu kan, penasaran nih game apa nih gitu kan. Nyoba-nyoba gitu kan. Sekali, seru. Akhirnya kita sampai nggak ingat sama waktu ya. Sampai nggak ingat sampai nggak ingat waktu itu waktu makan, bener gak? Waktu makan, waktu sholat, bener gak? Bener ya, itu dampak banget gitu ya, dampak banget karena sering main HP itu gitu kan. Bahkan karena game itu banyak sekali kan orang-orang itu berperilaku itu aneh gitu kan, sampai nekat gitu kan. Bahkan saya juga gitu kan, ada temen itu bahkan rela mencuri gitu kan. Nah, dari dampak itu Haryadi juga ada gak sih yang dirasain lebih? Salah satu dampaknya yakni kurang mendengarkan perkataan orang tua. Nah, salah satunya itu ya. Salah satu dampaknya. Terus kalau apa namanya, dampaknya ngabisin uang. Nah, gitu ya. Emang, nah itu kalau di game itu kau ngabisin uang sih? Padahal buat beli kuota. Bukan, buat dari event dari game tersebut. Oh, jadi dari game-game itu ada event? Iya, ada event. Jadi apa sih dari event itu ada apanya maksudnya? Dari event itu nah misalnya kita top up tuh dapat diamond. Nah, diamond ini bisa buat beli event atau gacha-gacha atau spin ya. Gacha. Spin. Sebelumnya nih, mungkin anak pribadi sama yang penonton belum paham ya, karena ini kita udah masuknya ke dunia game ya, dunia game yang jarang-jarang orang tua gitu kan tahu gitu kan tentang apa nih gacha gitu kan, top up apa. Ini top up tuh apa sih top up itu? Top up ini adalah sebuah penukaran uang kita ditukar dengan uang untuk ke game atau diamond ke game. Jadi di game itu ada kayak buat beli gitu ya, beli. Nah, itu dengan real dengan uang kita gitu kan ya, dengan real uang kita apa tuh disebutnya? Apa? Kita kan uang ditukarnya sama apa? Ditukarnya sama diamond. Oh, diamond. Ini diamond itu uangnya di game itu gitu ya. Itu dibelinya buat apa sih? Biasanya, sampai harus beli itu. Biasanya buat jadi tiap tahun tuh pergantian season. Season tuh adalah perubahan dari game itu. Jadi setiap tahun tuh pasti ada perubahan. Ada upgrade lagi gitu ya. Nah, setiap upgrade itu pasti ada yang baru. Yang baru ini biasa kita namakan bundle atau set gitu. Apa tuh? Bundle apa sih bundle? Apa gini? Bundle itu kayak gimana ya? Kayak event ya. Event itu ada dijualkan sesuatu, salah satunya contohnya mungkin karakter. Karakter itu ada apanya sih yang dijual ini karakter? Kalau karakter tuh skillnya. Skill. Jadi nambah kekuatannya gitu. Bisa menambah. Jadi kalau kita pakai karakter ini skillnya berbeda. Kalau karakter ini berbeda lagi gitu. Jadi kita ngumpulin diamond
diamond itu buat beli itu. Ya beli itu, beli bundle, beli senjata gitu. Oh iya, karena gitu ya. Ya. Ya pasti kita sebagai pemain game ya pasti pengen menang dong. Ya. Pengen menang ya. Salah satu dengan menang ya kita juga harus ningkatin Ningkatin. kekuatan Ya. karakter kita gitu kan. Ningkatin kekuatan karakter kita ya dengan ningkatin karakter kekuatannya gitu kan. Ya gitu harus beli dengan diamond. Ya harus tetap dengan money kita gitu kan. Apalagi ya kita masih posisi ketika itu Haryadi mungkin ya. Masih posisi SD pasti dong. Ya. Pasti minta uang terus kan, minta uang gitu, minta uang ke orang tua gitu kan. Bahkan kasus-kasus di luar itu ada ya sebagian mungkin yang sampai mencuri gitu kan ya, ada ya. Nah, itu jadi salah satu dampak yang sangat buruk banget bagi para pecinta game itu ya gitu. Karena dengan adanya sistem seperti itu kecanduan itu bukan main-main gitu kan, bisa merubah perilaku gitu kan, membuat karakteristik seseorang itu rusak gitu kan, bahkan jadi males belajar. Nah dari sana juga contoh dari Haryadi ini setelah kecanduan ini belajar di sekolahnya itu gimana? Kita nanya ke Haryadi. Kalau belajar di sekolah ya, kalau saya tuh sifat orangnya gimana ya, serius. Kalau belajar pasti serius. Ya beda misalnya kalau udah game. Kalau udah game lupa semuanya. Kalau udah belajar beda, malah lupa game gitu. Kalau belajar, kalau saya tuh punya karakteristik apa namanya, setiap datang sekolah tuh pasti paling awal, malah lebih awal dari penjaga kebersihan. Iya, Masya Allah. Itu gerbang masih dikunci, saya udah datang. Rajin banget. Tapi emang alhamdulillah ya, karena ada karakter itu ya. Tapi sebagian teman mungkinnya yang kecanduan banget tuh ya, bahkan yang nggak mau sekolah juga ada. Ya, banyak. Ya itu ya, karena salah satu dampak negatifnya game ya begitu ya. Nah tapi lepas dari itu Haryadi ini kok bisa sih jadi penghafal Quran? Bisa jadi penghafal Quran karena dulu tuh punya cita-cita, nggak sengaja gitu nulis cita-cita tuh di mading sekolah tuh ulama. Oh ulama ya. Tiba-tiba keingat gitu, tiba-tiba terlintas itu ulama nulisnya. Orang lain dokter pemain bola gitu. Saya satu orang ulama. Ulama. Ya beda sendiri gitu. Meskipun dari sana itu udah kecanduan game dulu. Benar. Tapi masih ada lintasan pengen jadi ulama, masih ada. Ada gitu. Di hati kecil lebih enak mondok kayaknya, lebih kebersamaan gitu. Terus apa namanya, susah gitu menemukan teman-teman yang sefrekuensi gitu ya. Itu jadi bisa berjuang bersama gitu. Yang saya pengen dari pondok itu kebersamaan. Berarti dari SD itu udah kepikiran pengen mondok? Dari kelas 6. Kelas 6? Iya, ada kepikiran di hati kecil, hati paling kecil. Ya. Tapi sebelum itu tadi kita ke belakang lagi, masuk SMP. Ya, SMP. Sampai? Sampai kelas 2 baru masuk sini. Kok? Maksudnya berarti keluar dong dari sekolah? Iya, keluar. Alasannya kenapa harus keluar? Sayang banget loh 1 tahun lagi. Karena kan udah nggak sepemikiran, maksudnya. Udah nyaman? Udah nggak nyaman. Oh, emang dia udah awalnya dari SD juga ya pengen mondok gitu ya, pengen mondok. Pas masuk ke jenjang sekolah, ternyata nggak nyaman nggak nyaman. Tapi ternyata langsung di sana ada info pembukaan Mahat Tahfidz Al-Fat. Berarti masuk ke Mahat Tahfidz Al-Fat ini kemauan Haryadi atau orang tua? Dua-duanya. Dua-duanya, bagus banget ya. Nah, jadi dari sana berat gak tuh ninggalin HP-nya? Sangat berat. Soalnya abis kelas SMP kelas 7 tuh udah melakukan turnamen gitu. Jadi udah ikutan turnamen? Iya, udah pernah ikut. Turnamen kemana? Turnamen ke Jakarta Barat gitu. Iya. Ya. Itu turnamen gimana sih turnamen apa? Turnamen game. Ya. Jadi turnamen tuh kita daftar, tapi itu pasti diseleksi, soalnya nggak sembarangan. Jadi di situ tuh ada 12 tim yang keterima. 12 tim, salah satunya tim saya. Oh, kamu udah punya tim? Sudah punya. Oh, iya. Kalau sekarang itu
itu bahkan sekarang udah berkembang pesat banget menjadi e-sport sekarang ya. Jadi elektronik olahraga elektronik ya. Iya. Oh iya, sekarang bahkan udah ada tim. Iya. Nah, jadi juga ada timnya. Ada. Orang-orang Bandung berarti. Orang-orang Bandung. Wah, perwakilan Bandung. Perwakilan. Jadi berarti ketika itu umur berapa? Berarti kelas 7. Kelas 7. Iya, kelas 1 SMP. Ke Jakarta sama tim. Orang tua tahu? Enggak. Gimana itu? Jadi gimana itu bisa pergi ke ini tapi orang tua nggak tahu? Nah, kejadiannya di hari Jumat. Jadi hari Jumat siang tuh saya udah packing. Ditanya kan mau kemana? Oh, izin Kak. Saya mau kerja kelompok ke rumah teman. Ini salah satu candunya kami bisa berbohong. Bisa berbohong. Izin mau ke rumah teman, mau nginep gitu. Soalnya ini nggak bisa kalau di rumah tuh nggak akan fokus gitu. Ini kan soalnya tugasnya bareng-bareng. Oh, soalnya di situ kondisi orang tua lagi nggak ada gitu. Maksudnya lagi nggak ada tuh orang tua tuh lagi ke Aceh sama bapak. Jadi saya tinggal sama nenek sama kakek. Nah, dari situ udah Jumat sore saya berangkat. Jumat sore ngumpul dulu di rumah teman. Kita berangkat ke sana naik bus 8 orang. Patungan Naik busnya. Patungan. Kalau daftar turnamennya 150. Oh, 150 per tim? Iya. Itu udah enggak, 1 orang. Oh, 1 orang? 1 orang. Oh, iya. Jadi itu tuh udah 8 orang itu udah bayar gitu. Oh, udah ngumpulin ya 150. Oh, udah dibayarin duluan. Udah dibayarin duluan. Nah, habis itu Jumat sore berarti Jumat malam kita udah di jalan. Jumat malam, Sabtu enggak Sabtu, Jumat jam 1 berarti ya kita nyampe jam 1. Kita istirahat dulu di sana, udah disediain tempat. Istirahat. Habis itu bangun jam 5. Jam 5 habis itu salat subuh, bukan makan malah login. Ya. Latihan dulu. Kita latihan 8 orang. Ya. Kita latihan, benar-benar latihan sarapan tuh jam 8 jam 9. Iya. Mulainya jam berapa, Mang? Mulainya sore nanti. Lama ya. Masih lama. Nah, udah itu sarapan, habis sarapan lanjut lagi. Lanjut lagi nyampe asar. Habis itu asar. Nah, habis itu kita langsung ke tempat turnamen. Rame. Oh, rame banget. Nah, di situ saya sama tim udah insecure soalnya ngelihat performa dari tim lain beda gitu. Dilihatkan dari HP, setelan. Oh, jadi HP juga mempengaruh. Mempengaruh banget. Oh, jadi kalau ngelihat orang-orang itu HP-nya itu speknya tinggi gitu ya, enggak ngelek gitu ya. Terus yang lain mah timnya udah kelihatan bagus banget gitu kan ya. Oh, udah itu di situ kalah umur juga. Rata-rata hampir 19 ke atas gitu. Oh iya. Akhirnya dari sana nyoba tuh tanding. Menang? Enggak. Kalah juga. Juara ketiga. Oh, juara ketiga. Itu juara 3 dapat hadiah berarti dong kalau Dapet kita hadiah. patungan tadi? Dapat hadiah. Berapa? 1.500.000. Oh, jadi ada hadiahnya ya. Pantesan mau rela ke Jakarta. Hadiahnya kalau yang juara 1 berapa? Masih ingat kah? 4 berarti. 4 juta. Ya. 4 juta. Yang juara 2? Juara 2 3.500.000. 3 juta. Yang juara 3 1 juta setengah. Alah, pantesan. Jadi dari sana 1.500.000 itu dibagi-bagi lagi. Ya, dibagiin. Dibagi lagi langsung pulang. Habis di ongkos. Enggak. Di situ kan bekal uang juga. Oh iya. Ya pulang ke Bandung. Seperti biasa lagi. Iya. Orang tua nanyain enggak? Nanyain pertamanya, tapi percaya aja. Masih kok lama kerja kelompoknya nih. Tapi diliatin tugasnya udah beres gitu. Untungnya beres ya. Parah. Tapi kita lanjut lagi dari sana. Ya meskipun dari masa lalu sebagai gamers gitu kan ya. Gamers kecanduan gitu kan. Main HP sampai ikutan turnamen, bohongin orang tua gitu ya. Di sana sampai
efek buruknya tuh terasa dulu, terasa gak? Terasa. Terasa ya. Ya, telat Tapi sholat gitu. jarang sholat. Aduh, alhamdulillah Iya. dalik. Tapi nah sekarang kita pertanyaannya kenapa sampai ke Mahat Tahfidz Al-Fat gitu kan, pas masuk pondok ini betah atau enggak sih? Kalau di hari pertama ya biasanya nangis lah, nangis gitu. Pak, nangisnya pas orang tua pergi gitu. Saya ditinggal di situ, ninggalin. nangisnya di situ. Habis itu biasa lagi. Nah, terus nangis lagi tuh pas apa namanya? Lagi dijenguk pertama tuh, jenguk pertama kali ya. Tinggalin lagi. Tinggalin lagi nangis. Tapi kesana-sananya betah. Betah ya. Nah, ada rasa nggak betah. Oh, gitu ya. Di sini di perjalanan Haryadi yang dulunya seorang pecandu gamers dan sekarang udah menyelesaikan hafalannya. Alhamdulillah ya. Udah. Haryadi ini sekarang masuk ke program 3 tahun ya. Masuknya ke program 3 tahun. Berarti tasmi yang 10 juz sekali duduknya itu udah dari tahun kemarin. Nah, sekarang sebelum kita tutup obrolan kita ini, dah pesan-pesan Haryadi buat teman-teman yang di luar ini gimana sih supaya nggak kecanduan game lagi, ada gak? Boleh disampaikan. Kalau pesan-pesannya, yang pertama jangan sampai ninggalin sholat. Nah, terus dimanapun kalian berada jangan sampai ninggalin sholat walaupun sedang main game, karena kenaikan rank tidak mempengaruhi. Ya, kenaikan rank tidak mempengaruhi kamu sholat. Nah, benar ya. Jadi tinggalin aja kalau lagi main rank, keluar aja. Nah, terus yang kedua jangan sampai game ini terinstall di hati. Nah, tuh. Iya. Kalau udah terinstall di hati udah berat. Jadi pada saat kita sholat ingatnya game. Pada saat kita ngaji ingatnya karakter game gitu. Pada saat kita murojaah ingatnya malah bandel atau event dari game. Gitu. Jadi jangan sampai terinstall di hati. Boleh kalau cuma hiburan, sekedar mengisi waktu luang gitu. Boleh, nggak apa-apa. Asal jangan kecanduan. Nah, gitu ya. Di pesannya itu silakan buat teman-teman biar nggak kecanduan banget. Tadi juga ya kita harus ingat waktu. Ketika kita belajar ya kita harus belajar. Ketika kita main game ya silakan main game gitu kan. Jadi tidak sampai hal itu terinstal di hati. Kalau sepertinya itu udah terinstal di hati, kita sulit banget untuk melepas game itu gitu kan. Tapi kalau kita udah tertata waktu kita gitu, insya Allah masa depan kita juga tertata gitu kan, tertata rapi. Nah, syukran jazakallah khairan kasiran Haryadi, kita sudah ngobrol-ngobrol tentang dunia pergaman ini gitu kan. Nah, silakan untuk kakak, ayah, bunda semuanya yang mau bertanya tentang dunia pergaman ini, karena kita ada Haryadi juga, silakan boleh tanya di kolom komentar. Tapi kalau sebenarnya nanti ada pertanyaan dan kita ngobrol lagi mau gak apa-apa ya. Insya Allah silakan boleh bertanya di kolom komentar. Ya, syukran jazakallah khairan kasiran. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa juga buat pemirsa yang nonton kita dari awal sampai sekarang, jangan lupa subscribe YouTube kita di bawah ini, dan jangan lupa di like channel ini dan di share ke teman-teman semuanya supaya tidak kecanduan main game. Ya, kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah.